Nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kini siap berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024. Setelah melalui serangkaian proses verifikasi, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD kini telah mendapatkan nomor urut. Adu ide dan gagasan dari para pasangan capres-cawapres ini pun dinanti masyarakat. Dan saudara, dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari, pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden 2024 digelar pada Selasa malam di kantor KPU Jakarta. Hasilnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapat nomor urut 2, sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Nomor urut yang sudah dikantongi pasangan capres-cawapres ini akan digunakan selama masa kampanye, mulai dari 28 November 2023 hingga hari pencoblosan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Ya, saat momen pengundian nomor urut di KPU, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengenakan kemeja putih dengan tulisan Amin. Keduanya mengajak keluarga mereka. Anies Muhaimin kemudian menyatakan bersyukur mendapatkan nomor urut 1 dan berharap Pilpres bisa berlangsung dengan penuh kejujuran, keterbukaan, serta sportif. Caimin bahkan mengibaratkan pemilu layaknya pertandingan sepak bola. Sementara itu, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka datang bersama tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan sejumlah ketua parpol pengusung. Keduanya mengenakan kemeja berwarna biru muda. Dalam sambutannya, usai pengundian nomor urut, Prabowo Gibran yang mendapatkan nomor urut 2 menyampaikan harapannya agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik. Prabowo juga bersyukur Indonesia masih bisa menggelar pemilu dengan optimal di tiap periodenya meskipun disertai banyak tantangan. Sedangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dengan kemeja bernuansa hitam dan putih. Dengan didampingi para ketua umum, partai pengusung, serta relawan, Ganjar Mahfud mendapat nomor urut 3 yang dimaknai sesuai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Ganjar juga meyakini bersama rakyat Indonesia akan menjaga demokrasi negeri ini. Lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka, semangat membangun bangsa. Dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok.
Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Ya, kecurangan pemilu menjadi salah satu poin yang menjadi sorotan ketiga pasangan capres-cawapres dalam sebutannya usai pengundian nomor urut di KPU. Termasuk juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa waktu lalu, Saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyuarakan soal kekhawatirannya akan kecurangan pemilu. Masyarakat pun diajak mengawal jalannya proses pemilu. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan masyarakat bisa melapor ke Badan Pengawas Pemilu jika ada kecurangan terkait pemilu. Yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Kemarin dari kebocoran sempat khawatir kecurangan di pemilu 2024. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Domba aku dibilang itu terus saya. Saudara, untuk pelaksanaan pesta demokrasi yang jujur dan adil, seluruh pihak diharapkan berpartisipasi, saling menjaga. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar semua proses pemilu nanti bisa berjalan dengan damai dan tanpa tekanan. Masyarakat juga diminta tetap waspada dengan adanya hoax. Mahfud MD pun menyatakan telah mendapat laporan dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Namun ia juga menekankan bahwa hal tersebut bisa benar, tetapi bisa juga merupakan manipulasi. Saya mengingatkan sekali lagi, sekaligus mengajak kita semua untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran, berdasar prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan. Netralitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI, dan aparat sipil negara telah diatur kewajibannya di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, Saudara, satu hal lagi yang kerap ditekankan dalam pelaksanaan Pilpres adalah terkait netralitas aparatur negara. Pembicaraan tentang hal itu juga sempat dilakukan Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat makan siang bersama Presiden Joko Widodo pada 30 Oktober lalu. Hal tersebut dinilai penting lantaran menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Presiden diharapkan bisa menjaga netralitas dan menegaskannya pada seluruh aparat. Terlibatan dari masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pemantauan pemilu. Sehingga kemudian bahwa itu tidak hanya diucapkan melalui pernyataan-pernyataan saja, tapi bahwa kepastian hukum dan kemudian terjaminnya hak-hak politik dan hak sipil dari masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan dan kontrol terhadap Pilpres ataupun Pileg itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Dan Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pertarungan Pilpres sudah dimulai. Saatnya para capres dan cawapres memikat para calon pemilihnya. Ada yang menjanjikan swasembada beras dalam 3 tahun, ada pula yang berkomitmen mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, hingga janji mempermudah syarat kredit pemilikan rumah bagi pekerja formal dan independen. Semoga saja segala janji-janji kampanye tersebut tak hanya bisa mendulang suara, namun harapannya tentu benar-benar bisa diwujudkan. Usai mendapatkan nomor urut, pasangan capres-cawapres akan mengikuti deklarasi pemilu damai pada 27 November mendatang yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Deklarasi dilakukan sebelum memasuki masa kampanye. Dan tentunya damai diharapkan tak hanya sekedar menjadi slogan, namun benar-benar diwujudkan dengan kerjasama dari semua unsur yang terlibat. Usai